Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah kita pada saat ini. Saya pertama-tama berterima kasih kepada Pendeta Muda Tulus dan Pendeta John Medelu yang telah menggantikan saya selama 2 malam dari hari Minggu malam sampai Senin malam. Oleh karena ada pernikahan di anggota keluarga kami, keponakan yang menikah di Tennessee, dan itulah sebabnya saya tidak bersama-sama dengan Anda untuk pembahasan sekolah sahabat kita. Tapi kita bersyukur ada Pendeta Muda Tulus dan Pendeta John Medelu yang telah memimpin acara ibadah kita dengan pembahasan sekolah sahabat yang mereka telah bawakan. Untuk memulaikan acara kita, sebelum kita akan mendengarkan doa buka yang akan dibawakan oleh Saudari Lucy dari California, kita akan mendengarkan dulu satu lagu pujian. Silakan, Dek. Kita bersyukur atas lagu pujian yang begitu indah yang telah dibawakan oleh alumni di Unai Koral, dan kita tentunya telah diberkati dengan lagu pujian tersebut. Mari kita mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Ibu Saudari Lucy yang akan berdoa dari California. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, segala kepujian dan hormat hanya diperuntukkan bagi Engkau, Tuhan. Kami datang kepadamu pada jam ini seluruh umat-Mu.
kami datang menyediakan hati kami untuk diisi kembali oleh firman-Mu, Tuhan. Inilah kehidupan kami, Tuhan. Kami selalu rindu untuk selalu boleh bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu. Marilah Tuhan berbicaralah kepada kami. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami ingin hidup untuk bisa berubah dari sifat-sifat tabiat kami yang tidak berkenan. Tolong kepada kami, Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami. Engkau mengetahui keadaan kami, walaupun kami sering jatuh bangun dalam melaksanakan firman-Mu. Tetapi kami mau tetap bersandar dan berpandang kepada Engkau, Tuhan. Jikalau kami berpandang kepada Engkau, maka Engkau akan memberi kekuatan sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Pendeta Stephen Rantung ke dalam tangan-Mu, urapi hamba-Mu, urapi beliau dengan Roh Kudus-Mu, dan juga kami semua Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan kembali bisa melaksanakan firman-Mu. Nama-Mu saja dipuji, dibesarkan. Inilah kehidupan kami, dan kami naikkan doa penuh kekurangan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih banyak, Saudara Lucy. Baik, saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran sekolah sahabat kita. Dan pada saat ini kita memiliki satu judul yang sepanjang minggu ini yang sudah dimulaikan oleh Pendeta Muda Tulus, ya. Menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, bagaimana kita dapat menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan dengan ayat yang sudah beberapa kali diulangi dari Ibrani 12 ayat 28, ya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, ya. Jadi kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, tapi ayat ini seakan-akan berkatakan apa, ya? Terus mengajak kita untuk apa? Menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Artinya ada mungkin orang-orang yang pada mulanya sudah menerima kerajaan, tetapi kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan dengan tidak memiliki hormat dan takut. Jadi nanti pelajaran kita pada saat ini kita akan lihat bagaimana Allah mengajak kita untuk terus-menerus secara konsisten. Kita apa, ya? Kita yang sudah menerima kerajaan itu tetap berada di dalam jalur yang menuju ke dalam kerajaan tersebut, ya, dengan cara yang berkenan kepadanya, dengan cara yang menghormati Tuhan, dan juga terus-menerus takut akan Dia. Kita sudah pernah, saya waktu lalu sudah membahas bagaimana ada umat-umat manusia yang sudah dibenarkan, sudah menerima keselamatan, tetapi mereka tidak apa, konsisten berada dalam kebenaran tersebut. Dan inilah yang harus kita apa, cegah. Dan bagaimana caranya? Tentu saja kita harus semakin dekat dan semakin dekat dengan Tuhan, ya. Nah, pelajaran kita sudah dibahas oleh Pendeta Muda Tulus, kamu sudah datang ke Bukit Siong. Jadi bukan kamu akan datang, tapi kamu sudah datang ke Bukit apa? Sion. Keselamatan itu apa, ya? Sudah ada, ya. Kamu telah datang kepada Allah Hakim dari semua. Pendeta John Medelu telah membahas hal ini. Dan pada saat ini kita akan berbicara bagaimana Allah yang menggoncangkan langit dan bumi. Shake the heavens and the earth. Nah, mari kita langsung saja pelajaran kita, ya. Setelah menjelaskan pertemuan pesta yang terjadi di surga, Paulus memperingatkan para pembaca bahwa mereka perlu memperhatikan suara Tuhan. Karena Tuhan akan menggoncangkan satu kali lagi. Bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ibrani 12 ayat 26. Paulus berkata bahwa meskipun Yesus telah bertakhta di surga, keselamatan kita belum menjadi sempurna. Ya, perlu kita perhatikan bahwa peristiwa penting masih akan apa? Terjadi. Keselamatan kita belum sempurna, artinya karena kita belum tiba di dalam kerajaan tersebut. Ya, jaminan keselamatan itu sudah diberikan, tapi akan lebih sempurna pada saat saudara dan saya sudah tiba dalam kerajaan tersebut. Betul, kita bisa memiliki tiket untuk pergi ke Indonesia atau ke Amerika. Kita punya tiket, ya. Itu sudah jaminan kita akan pasti tiba. Sudah ada visa, sudah ada tiket. Tapi kalau kita tidak naik pesawat dan pesawat itu tidak sampai di Amerika atau di Indonesia, maka itu belum menjadi sempurna tiket atau pesawat yang dapat membawa kita. Itulah sebabnya masih perlu, ya. Nah, apa kira-kira peristiwa penting yang masih akan terjadi? Bandingkan Hagai 2 ayat 7 sampai 10
ayat 22 sampai 20 sampai 22, atau nanti kita lihat 21 sampai 23 bahasa Indonesia dan Inggris ada perbedaan ayatnya ya. Perbedaan angka ayatnya dengan kata lain ya. Nah, Hagai 2:7 sampai 10 berkata bahwa sedikit waktu lagi aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam ya. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas, demikianlah firman Tuhan adalah. Adapun rumah ini kemegahannya akan lebih kemegahan yang sempurna, firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi berbicara tentang apa ya? Ada langit dan bumi akan tergoncang. Dan kita bisa lihat juga di Hagai 2 itu 1 sampai dengan 23 hal yang sama, langit dan bumi, dan Tuhan akan menunggang balikan takhta raja-raja. Dia akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan seterusnya. Mazmur 96 ayat 9 sampai 10 mengajak kita untuk sujud menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya ya. Hai segenap bumi. Kenapa kita harus gemetar? Karena Tuhan itu raja, sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Jadi bangsa-bangsa akan gemetar. Mazmur 99 ayat apa ya? Mazmur 99 ayatnya yang pertama. Dan Ibrani 12 ayat 26 sampai 27 dikatakan apa? Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi ayat 27 menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi ada yang tidak dapat digoncangkan, tapi ada yang dapat Allah goncangkan. Apa itu yang dapat Allah goncangkan? Kenapa dapat digoncangkan? Ya karena mungkin ada dosa ya. Bukan karena mungkin, karena adanya dosa ya. Jadi dengan kata lain, dalam perjanjian lama, penggoncangan bumi adalah hal yang umum untuk hadirnya Tuhan. Pada saat Tuhan hadir, maka bumi akan bergoncang. Dengan kata lain, bahasa kiasannya ya. Yang muncul pada saat dia datang menggoncangkan bumi, dia muncul untuk menyelamatkan umatnya dengan kekuatannya, dengan kebesarannya. Ya, dia muncul untuk menyelamatkan umatnya. Ketika Deborah dan Barak misalnya berperang melawan Sisera, Tuhan berperang dari surga atas nama mereka. Hakim-Hakim 5 ayat 20. Ini digambarkan sebagai apa? Gempa bumi yang kuat. Penggoncangan bumi dan gunung-gunung karena hadirat Tuhan. Hakim-Hakim 5 ayat 4 sampai dengan yang ke-5. Nah, kita menemukan gambaran yang sama ini muncul di seluruh perjanjian lama. Ketika Tuhan tampaknya membebaskan yang tertindas. Ayat-ayat ini Anda bisa lihat ya. Jadi penggoncangan menjadi sinyal penghakiman. Jadi penggoncangan sinyal apa? Penghakiman. Jadi satu kali lagi, itu artinya apa? Akan ada penghakiman ya. Akan ada penghakiman sebelum kedatangan Yesus ya. Yang mana apa? Penggoncangan menjadi sinyal penghakiman Tuhan, sinyal penghakiman Tuhan saat dia menegaskan otoritasnya atas bangsa-bangsa di bumi. Para nabi meramalkan ini akan terjadi pada hari Tuhan, pada hari penghakiman atau kedatangannya. Dalam Ibrani, penggoncangan langit dan bumi mengacu pada kehancuran musuh Allah. Inilah yang dijanjikan Tuhan saat penobatan Yesus. Tuhan berkata kepadanya, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu itu menjadi tumpuan kakimu. Jadi tidak ada artinya, tidak ada di bawah kaki Yesus ya. Jadi keset kaki daripada Yesus. Ibrani 1 ayat 13. Jadi Yesus telah mengalahkan musuh. Musuh telah dikalahkan. Ibrani 2 14 sampai 16. Dan kemudian dia telah dinobatkan. Tetapi musuh belum dihancurkan. Ada musuh-musuh yang kalah tapi belum dimatikan dengan kata lain. Tapi pada saat dia datang, dia setelah pada saat dia datang kali kedua, dengan kata lain, setelah itu proses untuk kehancuran musuh itu akan dimulaikan atau berlangsung. Tetapi Tuhan akan menghancurkan musuh-musuh ini di masa depan, ya, di masa depan. Ketika Tuhan akan menggoncang langit dan bumi, maka penggoncangan langit dan bumi berarti kehancuran kekuatan duniawi yang menganiaya umat Tuhan. Dan yang lebih penting, kehancuran kekuatan langit, iblis dan malaikatnya yang berdiri di belakang kekuatan duniawi dan mengendalikan mereka. Jadi penghakiman Tuhan itu adalah berbicara tentang
kehancuran. Tapi jangan kita khawatir, itu bukan kehancuran umat-umat yang percaya. Justru umat percaya telah lama mengharapkan gempa bumi dari kehadiran Tuhan ini. Umat Tuhan telah lama minta keadilan ini dapat datang, ya, agar supaya iblis dan malaikatnya yang berdiri di belakang kekuatan duniawi akan apa? Dihancurkan. Dan inilah sebabnya pertanyaan bagi kita, ya. Mengapa? Mengapa janji bahwa suatu hari keadilan akan ditegakkan dan kejahatan yang begitu merajalela di dunia suatu hari akan dihancurkan? Merupakan janji yang penuh harapan bagi kita semua, terutama mereka yang telah menderita langsung di tangan kejahatan. Mungkin bagi kita saat ini, kita bersyukur kita mungkin tidak mengalami mungkin peristiwa-peristiwa kejahatan yang mengerikan seperti yang sering terjadi. Kita tidak berada di Ukraina atau di Ukraina, ya, saat ini. Ada di satu kota saja ada 2.500 orang langsung mati pada saat dibom oleh Rusia, ya. Mungkin kita tidak mengalami seperti mereka. Kita tidak bisa merasakan seperti mereka. Tetapi kita bisa melihat bagaimana dunia ini penuh dengan apa, ya? Penuh dengan kejahatan. Pada saat kemarin, ya, tanggal 14 ada satu peristiwa yang sangat apa, ya, menyakitkan bagi kami yang orang-orang Asia di Amerika, karena ada seorang yang tiba-tiba saja, ya, dia mengikuti seorang wanita Asia, seorang ibu, kasihan, ya, orang Manado bilang ibu kasihan, berusia 67 tahun. Berusia 67 tahun. Lalu ada satu laki-laki yang masih kuat yang berusia 42 tahun, dia ikuti ibu tersebut. Ibu itu dari belakang baru mau buka pintu kedua di apartemennya, tiba-tiba laki-laki itu dari belakang pukul ibu tersebut. Aduh, 125 kali dia pukul, dia injak ibu tersebut. Aduh, sangat menyedihkan, ya, sangat menyedihkan. Saya membayangkan, saya tidak, kalau ini terjadi kepada ibu saya, terjadi kepada istri saya, apa kira-kira? Apa kira-kira? Atau terjadi kepada saya, apa kira-kira yang akan kita katakan pada saat itu? Apa kira-kira yang dapat kita katakan kepada Tuhan pada saat itu terjadi? Jadi kita melihat mungkin kejahatan itu jauh dari kita, ya, dari keberadaan kita, dan kita pikir wah, ya, itu mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita. Tapi peristiwa-peristiwa seperti ini dapat terjadi kepada siapa saja. Nah, kepada kita. Kenapa? Kita berada dalam dunia yang penuh dengan dosa. Dunia yang penuh dengan kejahatan. Dan bicara tentang kejahatan, kita tidak bisa katakan, wah itu orang dunia, itu pendeta yang buat. Wah, pada hari ini saya berjalan dengan seorang, sebenarnya dia keponakan daripada Ketua General Conference, Elder Wilson. Tadi malam di acara pernikahan daripada anak adik saya Lydia Rantung, anaknya menikah. Dan anak adik saya itu menikah dengan cucunya Ted Wilson. Jadi keluarga daripada Ted Wilson datang semua. Dan tadi malam kami bertemu dengan salah seorang keponakan daripada Ted Wilson, Ketua General Conference, dan juga sebenarnya dia adalah dianggap anak daripada Ted Wilson, karena Ted Wilson lah yang sering menjaga, Ted Wilson dan istrinya menjaga anak ini, ya, yang satu umur lah dengan kami, lebih tua sedikit dari saya. Dan sepanjang hari ini setelah kami tiba dari Tennessee tadi pagi jam 10, jam 2 kami jemput dia, dan kami bersama-sama dengan anak daripada Ted Wilson ini. Dan dalam perjalanan kami dia membahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi bahkan di lingkungan gereja kita sendiri. Saat ini di North American Division kita memiliki satu inisiatif yang juga salah satu pendirinya adalah anak atau keponakan daripada Ted Wilson ini, yang apa ya, kalau Anda bisa North American Division, kalau Anda bisa Google, End It Now, akhiri sekarang juga. Apa yang harus diakhiri? Ya, enditnow.org, ya, kita bisa lihat. And apa yang harus diakhiri, yaitu kekerasan yang dapat terjadi kepada anak-anak kita, kepada wanita-wanita yang bahkan ada di dalam apa? Dalam gereja, yang ada bahkan di dalam gereja. Ini mungkin satu hal yang mungkin kita tidak bahas, mungkin karena mungkin di Jemaat Fisdak atau jemaat-jemaat Indonesia kita tidak alami seperti itu. Tapi ini terjadi di beberapa, tidak banyak, ya. Terjadi di beberapa jemaat-jemaat Advent lainnya di mana ada kekerasan seksual bahkan terjadi. Seksual terhadap anak-anak kita dan juga apa? Remaja-remaja putih atau pelajar-pelajar kita yang ada di dalam gereja. Dan ini
di End It Now ini berbicara juga yang disampaikan oleh anak daripada Ted Wilson ini juga berdasarkan ada satu website di Amerika Serikat ini yang nama daripada website itu adalah RAINN.org ya. RAINN artinya dari R yang pertama itu rape, pemerkosaan. A adalah abuse. Jadi apa ya? Pelecehan-pelecehan atau kekerasan yang terlibat. Incest hubungan yang terjadi antara anggota keluarga. Jadi Rape Abuse Incest National Network ini adalah satu badan di Amerika Serikat yang mencoba untuk menolong orang-orang yang mengalami pelecehan-pelecehan seksual. Dan cukup banyak di Amerika ini terjadi. Nah, mungkin kita lihat inilah kejahatan ya. Dan saya nggak tahu dengan statistik di Indonesia atau di Malaysia atau di Eropa, ini statistik yang ada di Amerika, ini bukan di gereja Advent saja, tapi di seluruh ya yang terjadi di Amerika. Pemerkosaan yang paling banyak terjadi itu tentu saja ada pria yang diperkosa, tapi pria yang diperkosa itu hanya 1 dari 10. 9 dari 10 victim atau korban pemerkosaan itu pada umumnya apa? Wanita. Dan di Amerika itu ada apa ya? Di setiap tahun misalnya di tahun ada 17,7 juta wanita Amerika itu telah diperkosa di tahun 1998. Jadi satu daripada apa ya? 1 dari 6, boleh dikatakan 1 dari 6 wanita di Amerika Serikat itu adalah korban dari percobaan pemerkosaan atau baik ada yang sudah berhasil diperkosa atau yang hampir berhasil diperkosa. 1 dari 6. 1 dari 6. Mayoritas adalah mereka yang berusia di antara 18 sampai 34. Mayoritas itu adalah yang ada di sekolah-sekolah apa ya, college, di sekolah universitas. Tapi ada juga 15% yang apa? Yang berusia 12 sampai 17 tahun. Begitu hebat ya. Begitu hebat. Nah, siapa kira-kira para pemerkosa ini? Para pemerkosa ini adalah orang-orang yang dekat. Kenapa? Karena peristiwa itu terjadi pada umumnya di rumah daripada korban. 55%, setengah daripada peristiwa itu terjadi di rumah daripada apa? Di rumah daripada korban ya. Karena ada yang lainnya 10% di public area dan lain sebagainya. Tapi paling di sekolah itu ada 8%. Nah, pada umumnya dengan kata lain boleh dikatakan bahwa yang para pemerkosa itu adalah anggota keluarga atau orang yang dikenal oleh si korban. Orang yang dikenal oleh si korban. Jadi misalnya anak-anak yang dilecehkan secara seksual. 93%. Jadi kalau dari 100 anak-anak yang diperkosa misalnya atau dilecehkan, maka yang membuat pemerkosaan terus 93% adalah orang-orang yang dikenal, orang-orang yang dikenal oleh para korban. Dan pada saat kami berbicara pada hari ini tentang korban-korban pelecehan dan lain sebagainya, korban-korban kekerasan yang terjadi, saya berdoa, saya katakan Tuhan, berapa lama lagi ini dapat apa ya? Berapa lama lagi ini apa? Harus berlangsung seperti ini. Ya, saya bermohon, saya terus terang saya bermohon Tuhan segera datang. Tuhan datanglah segera. Kenapa? Saya merindukan bahwa keadaan ini dapat berakhir. Kita semua merindukan keadaan ini akan berakhir. Kita semua merindukan Allah memanifestasikan bukan hanya kasih-Nya, tetapi juga keadilan Allah. Kita sudah pernah bahas waktu lalu ya. Bahwa kasih dan keadilan Allah itu bagaikan koin yang memiliki dua muka. Keadilan itu akan membinasakan kejahatan. Oleh sebab keadilan upah dosa adalah apa? Maut. Walaupun Allah yang kasih akan memberikan keselamatan. Dia memberikan kesempatan kepada orang-orang pemerkosa sekalipun kalau dapat diberikan kesempatan dan mau bertobat, maka dia dapat memperoleh apa? Keselamatan. Kalau memang itu yang dikehendakinya ya. Tapi saya merindukan adanya apa ya? Allah yang menunjukkan apa? Keadilannya ya. Dan keadilan dan kasih Allah seperti kita pernah pelajari itu tidak dapat dipisahkan. Itu bagaikan dua sisi daripada satu koin yang sama. Kenapa? Kalau Allah memiliki kasih lalu dia lupakan keadilan, tidak ada keadilan, biar saja pemerkosa itu oke-oke saja berkeliaran dan lain sebagainya. Maka kita akan menghadapi keadaan dunia atau kalau keadaan dunia atau keadaan di surga nantinya kalau semua pemerkosa dan tidak ada hukuman pada mereka, dibiarkan saja semua, maka yang ada hanyalah kekacauan dan keadaan yang tidak bertanggung jawab. Tapi kalau kita hanya memiliki
Allah yang adil, Allah yang membinasakan, tanpa adanya kasih, maka itu akan menjadi apa? Legalisme. Ya, legalisme akan semakin yang orang hanya akan apa? Wah, itu hanya berpikir tentang keadilan, nggak perlu pikir tentang kasih. Maka legalisme, penurutan hanya luar. Itulah sebabnya waktu lalu saya pernah membahas dalam pembahasan slide yang saya tunjukkan kembali, bagaimana Joseph Fletcher katakan bahwa justice is love distributed. Artinya kasih, ya, keadilan itu adalah kasih yang apa? Dibagikan. Keadilan itu adalah kasih. Jangan kita hanya berpikir, aduh Tuhan akan mengasihi orang berdosa, Tuhan hanya mengasihi pembunuh, Tuhan hanya mengasihi pemerkosa. Lalu kita yang jadi korban bagaimana? Bagaimana dengan kita yang jadi korban? Ya. Jadi keadilan Tuhan menuntut kasih itu didistribusikan, baik diberikan kesempatan kepada pemerkosa ataupun pembunuh yang mau bertobat, dan juga kepada kita yang menjadi apa? Korban. Ya. Kita yang menjadi korban. Jadi mari kita kembali melihat bahwa Allah adalah Allah yang apa ya? Seringkali kita mungkin tidak mau berbicara tentang Allah yang menghakimi. Banyak orang-orang Kristen, teolog-teolog Kristen yang nggak mau berbicara tentang Allah yang menghakimi. Aduh, alergi mereka. Mereka maunya fokus pada Allah yang mengasihi, Allah yang menghakimi. Aduh, jangan dihotbahkan. Tetapi kalau kita lihat, kalau kita membaca saja 17 fatsal, kurang lebih 17 fatsal di kitab Kejadian. Jadi saya nggak usah bahas tentang fatsal-fatsal lainnya. Hanya 17 fatsal pertama dari kitab Kejadian, penghakiman Allah dalam kitab Kejadian 3 sampai 20, maka Anda dapati ada penghakiman yang Tuhan sudah apa? Berikan saat itu. Dan juga yang tentunya nanti di ultimate judgment menjelang kedatangan Yesus. Tapi pada saat itu juga ada Allah apa ya? Memberikan penghakimannya, memberikan hukumannya, ya. Kejadian 3, apa hukuman kepada manusia yang telah jatuh dalam dosa? Allah mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Ya, Allah usir mereka. Lalu dalam Kejadian 4, Allah memberikan penghakiman atas Kain, diusir juga Kain. Di Kejadian pasal 6, Allah menghakimi bumi dengan air bah. Allah ada penghakiman saat ini, bukan hanya nantinya. Ya, saat ini. Di Kejadian 11, Allah menghakimi dengan mengacaukan bahasa pada saat umat-umat manusia mencoba untuk menantang Allah dengan mendirikan menara Babel. Allah menghakimi. Ya. Allah menghakimi dan menghancurkan Sodom dan Gomora dalam Kejadian 19. Jadi kita lihat penghakiman Allah itu ada. Sudah ada. Pada saat manusia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan penderitaan terhadap sesama dan menyakiti atau melukai hati apa ya? Allah. Allah dapat menghakimi saat ini juga. Allah dapat lakukan. Nah, tetapi sebelumnya Allah yang menghakimi juga Allah yang mengasihi ya. Jadi apa yang dia lakukan sebelum dia menghakimi? Sebelum dia keluarkan keluarga pertama dari Taman Eden itu dia tidak sembarang keluarkan, dia keluarkan untuk memproteksi umat manusia. Kenapa? Seperti saya pernah bahas. Kalau mereka tidak diusir dari Taman Eden, mereka memiliki akses ke buah kehidupan, maka mereka akan dapat hidup selama-lamanya. Apa artinya? Artinya kejahatan manusia itu tidak akan pernah berakhir. Hidup terus mereka, berbuat jahat terus. Itulah sebabnya harus dikeluarkan dari Taman Eden supaya mereka tidak bisa makan dari buah pengetahuan, buah dari pohon kehidupan. Ya, itulah sebabnya legenda-legenda harus ada pohon kehidupan yang hanya memberikan kehidupan untuk kekal. Itu tidak ada lagi, ya. Itu sudah tidak ada lagi. Itulah sebabnya sebelum Tuhan menghakimi, amaran dan rahmat itu telah dia berikan. Ya, Anda lihat semua ini. Penghakiman atas Kain, dia sudah amarkan. Kain, hati-hati. Jangan sampai kamu, sebelum dia bunuh Habel, adiknya, Kain sudah diamarkan. Ya, hati-hati. Jangan sampai kemarahanmu itu menyebabkan apa? Setan itu akan menggoda kamu seperti dia sedang berdiri mengetuk di pintu, dengan kata lainnya. Dosa itu mengetuk pintu hatimu. Sudah diamarkan. Demikian juga dengan air bah. Dengan air bah dan seterusnya. Sodom dan Gomora demikian juga ya. Allah memberikan amaran dan dia memberikan rahmat sebelum penghakiman itu dia lakukan. Jadi poinnya adalah bahwa penghakiman Tuhan itu bukanlah ketika ada yang salah. Itu kita sering berpikir, Tuhan itu, saya takut salah ini supaya saya jangan dihakimi. Itu mungkin hati-hati kita berpikir seperti itu ya. Artinya kita tidak melihat Allah yang mengasihi ya. Tapi kita lihat bahwa penghakiman Tuhan bukanlah ketika ada yang salah. Tetapi penghakiman Tuhan itu adalah saat Tuhan mulai memperbaiki keadaan. God's judgment are not when things go wrong.
It is when God start to put things right. Jadi dengan kata lain, penghakiman Tuhan itu bukan hanya sekedar hanya untuk apa ya, menyakitkan kita. Allah bukan in the business untuk hanya menyakiti kita, seperti kalau kita menghakimi orang seperti anak kita, kalau dalam keadaan marah kita menghakimi anak kita mungkin pukul sekeras-kerasnya supaya dia rasa sakit sesakit-sakitnya. Tuhan kita bukan begitu, ya. Dia bukan untuk membuat kita rasa sakit sesakit-sakitnya. Pada saat dia melihat saudara dan saya berbuat dosa dan kita terus-menerus menolak anjuran Tuhan untuk bertobat, kita tidak mau bertobat, kadang-kadang Tuhan harus melepaskan proteksinya. Dia lepaskan proteksinya supaya kita kena getahnya kita sendiri. Tapi kena getahnya kita sendiri bukan supaya Tuhan senang. Nah, itu kamu itu memang kepala batu, makanya kamu rasa itu. Tuhan bukan seperti begitu Tuhan kita. Kenapa? Dalam segala sesuatu yang dia lakukan, entah itu dia melepaskan proteksinya, dia lepaskan dengan tujuan baik. Supaya ada perbaikan keadaan, saudara. Ada perbaikan keadaan. Karena Allah kita yang the first of all, bukan Allah yang hanya menghakimi, tapi first of all, dia adalah Allah yang menghidupi. Allah yang menghidupi. Dan kalau kita lihat inilah tema yang selalu dapat kita lihat, Kejadian 6 ayat 19, sebelum dia menghancurkan dunia ini dengan air bah, karena dosa mereka yang sudah begitu hebat. Tapi apa yang dia katakan kepada Nuh ya. Dalam Kejadian ayat 19, binatang saja dia selamatkan. Apa tujuannya? Ini ya. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Seperti engkau hidupmu terpelihara, demikian juga binatang-binatang itu hidupnya dapat terpelihara. Jantan dan betina harus kau bawa. Jadi sebelum Allah menghakimi dunia dengan air bah, pertama-tama dalam kehendak sebelum itu terjadi, bukan untuk bikin kapok, bikin tobat gitu saja. Tapi yang pertama dalam benak Allah adalah apa ya? Kehidupan yang terpelihara. Itulah sebabnya pada saat dia mengamarkan tentang kebinasaan, kebinasaan yang pasti upah dosa adalah maut. Kalau saudara dan saya tidak mau menerima kasih karunia Tuhan, tidak ada jalan lain selain maut. Tapi apa yang Yohanes 3:16 katakan, ayat kita katakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan apa? Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah bukan di dalam bisnis untuk bikin sakit kita, untuk menyakiti kita. Ya, tapi dia dalam bisnis untuk menghidupi kita. Kalaupun dia saat ini, ya, pada saat kita tidak bertobat, pada saat kita tidak mendengar bisikan suara Roh Kudus untuk bertobat, Allah dapat melepaskan apa? Proteksinya. Kita mungkin kena sakit, kita kena ini dan itu. Tetapi ketahuilah, itu supaya kita semua dapat berbalik dan bertobat. Ya, supaya kita dapat kembali mencari Tuhan kita yang menghidupi kita. Dan konsep Allah yang menghidupi ini adalah konsep yang diyakini oleh Adam dan Hawa. Atau secara lebih spesifik oleh Adam, oleh manusia yang pertama. Kenapa? Ya, kenapa ini menjadi satu konsep? Karena kalau terlihat ya, seringkali kita pikir, wah, pada saat pada saat manusia diciptakan, Adam lebih dulu diciptakan, lalu kemudian Hawa diciptakan. Setelah Hawa diciptakan, langsung kita pikir, wah, Adam langsung memberikan nama kepada apa ya? Kepada Hawa. Tapi sesungguhnya yang pertama kali sebelum mereka jatuh yang terjadi adalah setelah Adam dibaringkan Tuhan, lalu Tuhan membentuk Hawa, lalu Tuhan bawa Hawa kepada Abraham, lalu ayat Kejadian 2:23 katakan apa? Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, yaitu Hawa, bicara bukan kepada Hawa, saat itu belum ada Hawa, saudara. Salah kalau kita katakan ini yang dikatakan Adam kepada Hawa. Ya, yang dikatakan inilah yang dikatakan Adam kepada perempuan itu. Ya, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Saat ini belum ada yang nama Hawa. Nama Hawa itu belum muncul, saudara. Kenapa? Karena pada saat dia dinamai perempuan, itu adalah itu kata perempuan, woman, itu adalah bahasa Ibraninya isyah. Isyah itu adalah bentuk feminin, bentuk kalau kalimat
dalam kata-kata, setiap kata-kata benda bahasa Ibrani itu ada apa ya? Inflectionnya, yaitu kata itu merujuk kepada maskulin atau ke feminin kata tersebut ya. Maskulin atau feminin ya. Jadi kalau kita mungkin nggak ada satu kata sama aja, payung misalnya, payung itu ya kita nggak tahu payung itu bentuknya feminin atau maskulin, kita nggak ada berpikir seperti itu. Tapi kalau kata bahasa Greka, setiap kata benda itu ada kata benda itu apa? Feminin atau maskulin. Nah, kata untuk laki-laki adalah ish ya. Sedangkan untuk wanita, feminin bentuk daripada ish, yaitu menjadi isyah. Jadi dengan kata lain, dia belum ada nama Hawa saat itu, dia baru dinamakan isyah karena diambil dari ish. Adam itu laki-laki, ish ya. Adam itu artinya is. Nah, baru kemudian di Kejadian 3 ayat 20 setelah jatuh dari dosa, setelah Allah katakan apa? Wah, kalau Allah sudah amarkan, kalau kamu makan dari buah ini kamu pasti akan mati. Lalu setan apa? Setan mulai, kamu tidak akan mati dan lain sebagainya. Lalu kemudian manusia, Adam dan Hawa, Adam ya dan perempuan itu ambil, mereka makan, lalu Tuhan mengutuk mereka dan lain sebagainya, kita sudah lihat ya. Baru setelah kutuk dijatakan, setelah ada mulai proses kematian itu mulai berlanjut, proses kematian oleh sebab pelanggaran mereka, apa yang terjadi? Kejadian 3 ayat 20 baru di situ Adam memberikan nama kepada perempuan baru. Nah, apa nama yang diberikan kepada Isyah, kepada perempuan yang dinamai perempuan di Kejadian 3 ayat 23, Kejadian 2 ayat 23, Kejadian 3 ayat 20 katakan apa? Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Ya. Apa artinya Hawa? Kenapa harus berhubungan dengan kata hidup? Kata Hawa, Eve, dalam bahasa Inggrisnya Eve, itu dari kata Ibrani Hawa. Dan arti daripada Hawa ini adalah apa? Life. Arti daripada Hawa ini apa? Kehidupan. Jadi pada saat dia memberikan nama kepada istrinya yang telah membawa dia jatuh kepada dosa, dengan kata lainnya, Adam ditawarkan ya, dia tidak memberikan nama yang mengingatkan istrinya akan ini kamu sudah buat saya jatuh dalam dosa maka namamu itu dosa. Bukan, dia tidak berikan nama dosa. Kenapa? Karena dia terkesan dengan apa ya? Karakter Allah yang memberikan kehidupan. Karakter Allah yang memberikan kehidupan sehingga dia memberikan nama yang berhubungan diasosiasikan dengan kata kehidupan. Itulah sebabnya Hawa berarti hidup. Ya, Hawa berarti hidup. Kenapa? Karena dia terinspirasi daripada Allah. Allah yang telah apa? Memberikan kehidupan kepada mereka. Yang memberikan kelanjutan kehidupan yang masih terus berlanjut kepada mereka walaupun mereka telah melanggar. Bagaimana Allah melanjutkan kehidupan mereka? Karena pada saat itu kita tahu baju mereka buat dari apa? Dari daun pohon ara. Tapi kemudian Tuhan yang memberikan pakaian dari kulit, ya, kulit pembenaran yang Tuhan berikan. Kenapa? Saya percaya mungkin kalau tidak ada korban yang pertama mungkin harus mati, dengan kata lain ya, dengan ada istilahnya ya. Tentu saja Yesus harus datang ya. Tapi poinnya harus ada yang menjadi korban, dan Allah yang telah menyembelih korban yang pertama, menjadikan baju pertama dari kulit binatang kepada Adam dan Hawa supaya lanjut hidup mereka. Dan disinilah Adam yang terkesan memberi nama kepada istrinya Hawa, life, kehidupan. Kenapa? Karena Allah yang adalah pemberi hidup. Nehemia 9 ayat 6 katakan, hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit, segala langit, dengan segala bala tenteranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dan dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu. Dan bara tentara langit sujud menyembah kepadamu. Bukan hanya di perjanjian lama. Di perjanjian baru Rasul Paulus berbicara kepada Timotius dalam 1 Timotius 6 ayat 13. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Kepada hewan seperti di dalam kitab Nuh, dalam kitab Kejadian 6 tadi ya, bagaimana dia memberikan kesempatan bahkan kepada hewan supaya lanjut umur mereka. Allah memberikan hidup kepada segala sesuatu. Jadi apa poinnya? Apa poin bagi kita? Marilah kita dalam keadaan kita yang
mungkin menderita, dalam kita mengalami kejahatan, mungkin tidak pemerkosaan atau seperti apa ya, pembunuhan kita lihat seperti yang tadi saya bawakan di bagian pendahuluan. Tapi ketahuilah bahwa Allah telah memberikan jalan keluar yang dapat terjadi kepada kita saat ini, kekuatan yang dapat Dia berikan kepada kita saat ini. Tapi walaupun mungkin saat ini kita belum melihat adanya keadilan kepada orang-orang yang menyakiti kita, ketahuilah bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada orang-orang tersebut mungkin untuk bertobat, atau Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk membawa orang-orang tersebut untuk dapat berbalik. Dan semuanya ini karena Allah memiliki kerinduan agar kita semua memiliki kehidupan. Allah bukan di dalam bisnis kematian. Allah kita berada dalam bisnis kehidupan. Kiranya kita memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan pemberi hidup akan memberikan kekuatan yang menghidupkan kepada kita saat ini, dan memberikan kekuatan untuk masuk dalam kehidupan kekal nantinya di dalam kerajaan untuk selama-lamanya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, terima kasih saudari sekalian yang masih bersama-sama dengan kami pada saat ini. Mungkin jika ada tambahan ataupun pertanyaan dari pelajaran kita, silakan. Om Rain, silakan. Mungkin ayah saya mungkin masih dalam perjalanan dari Tennessee kembali ke South Carolina, ke Fort Mill ya. Jadi silakan Om Rain, jika ada tambahan atau saudara-saudari kita yang lainnya, silakan. Terima kasih banyak pendeta, sudah lengkap dan ya, betul-betul menolong kita untuk bagaimana hidup berdasarkan kasih Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Simatupang ada tambahan pertanyaan? Mungkin tidak ada. Ada lagi mungkin saudara lainnya yang dapat saya lihat? Saya tidak melihat tangan-tangan ada yang biasa. Ya, mungkin jika tidak ada, kita masuk ke yang bagi saudari sekalian yang ada di live stream. Terima kasih Anda semua juga sudah, walaupun saya tidak sempat lihat saat ini, tapi terima kasih karena sudah berbakti bersama-sama melalui live stream. Silakan Dek, jika ada tambahan dari saudara-saudari kita. Oh, tidak ada tambahan pendeta dari live stream. Oke, jadi jika tidak ada, kita akan masuk ke bagian yang kedua. Acara ibadah kita akan berdoa ya. Kita berdoa bagi pokok-pokok doa yang dapat kita bawakan pada saat ini. Mungkin ada, silakan. Dari saudari sekalian yang dari Zoom. Ada kira-kira? Oh, silakan Ibu Sylvia, silakan. Ibu Abutan, ya, di unmute, ya, silakan Ibu Sylvia. Ya, terima kasih pada Pendeta Rantung. Saya ingin bersaksi sekalian, tolong didoakan. Saya mempunyai anak laki-laki 2 dan 1 yang bungsu. Mereka berada di Jakarta. Sudah 6 tahun anak saya yang bungsu ini karena perkawinan dia meninggalkan kebenaran kita ya dan menikah. Untuk mengembalikan dia ke jalan, tapi dia selalu mengatakan iya nanti belum waktunya katanya. Tapi tolong, saya minta tolong Pendeta Rantung serta stafnya untuk mendoakan anak saya, Tony namanya. Oke, dia pakai farm sama Ibu? Tony Limbeck. Oke, Tony Limbeck. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Bu Sylvia. Kami akan terus doakan Tony ya. Kami terus doakan. Iya, terima kasih. Ya, silakan Ibu Tina. Terima kasih Pendeta. Doakan lagi si Yeni. Dia sudah keluar rumah sakit, tapi begitu pulang masih positif, jadi balik lagi di karantina di hotel. Seperti saya lihat ada Tante Yeni di sini juga sama-sama dengan kita. Dia udah ikuti itu. Saya tanya, sehat? Ya, masih di karantina di hotel. Oke. Doakan lagi. Tante Yen, kami terus akan doakan dengan tim doa Fisdak. Ya. Baik, ada lagi saudari lainnya? Oh, Bapak Gibson. Silakan. Oh, sorry, saya tidak sempat lihat. Silakan Bapak Gibson. Iya, Pak. Adik saya yang dioperasi karena tumor otak kemarin, Pak. Aha.
yang sering kita doakan. Jadi sekarang ini kan sudah bisa dikatakan hampir sembuh, tapi kan itu tengkoraknya belum dipasang waktu itu kan Pak. Jadi awal bulan April itu mau dipasang Pak. Jadi saya mohon doa supaya kita doakan dari awal. Jadi pas waktu operasi nanti bisa terlaksana dengan baik Pak. Tolong koreksi saya kalau saya salah, mungkin saya salah ingat, tapi Bapak Hengki ya? Iya benar, Hengki Tampuan. Oke, betul. Oke, itu yang Bapak, saya. Ya. Betul. Itu adik saya. Ya, betul ya, okay. iya. Kami akan terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? Tadi saya lihat mungkin keluarga Simatupang mau di-unmute sudah? Ada yang mau didoakan? Tidak ada ya? Oh, tidak ada. Oke, baik. Jika tidak ada lagi dari Zoom, silakan dari live stream, Dek. Ada silent request dari Tante Ike dan juga Tante Naomi Asa, dan juga dari permintaan doa dari Ibu Nisha Dumas, kata tolong doakan anak-anak SMA yang sedang ujian akhir, Pendeta. Oke. Baik, makasih. Oke, baik. Jika tidak ada, mari kita bersatu saat ini di dalam doa. Bapa yang menukasi dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada malam hari ini waktu New Jersey, pagi hari waktu Indonesia, sore hari waktu Washington State, waktu California, kami dapat datang kepadamu Tuhan, memuji dan membesarkan nama-Mu atas kesempatan yang indah yang masih dapat kami miliki untuk berbakti bersama-sama pada saat ini. Kami dapat kembali memperoleh kekuatan dari surga yang dapat membawa kami untuk memiliki satu kehidupan yang tetap kuat secara konsisten, berada di dalam jalur keselamatan yang Engkau sudah berikan karena Engkau yang telah mati bagi kami, kasih karunia-Mu yang Engkau sudah berikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan, pada saat kami semakin lama, semakin dekat dengan Engkau melalui belajar firman-Mu bersama-sama dengan doa-doa yang kami masing-masing bawakan, bukan hanya dengan apa yang hamba doakan pada saat ini, maka kehidupan kerohanian itu semakin dikuatkan Tuhan dan dikokohkan. Kami berdoa Tuhan, kiranya ini dapat menjadi bagian kami sehingga keselamatan yang Tuhan sudah berikan tersebut, kami sedang masuk dalam proses keselamatan tersebut akan menjadi sempurna saat kami bertemu kembali dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena pada saat ini kami dapat kembali berbakti setelah beberapa waktu lamanya hamba tidak bersama dengan umat-umat Tuhan yang sudah datang berbakti. Kami bersyukur adanya pendeta muda Tulus dan pendeta John Medelu yang telah membawakan pembahasan sekolah Sabat. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan terus menyertai kedua hamba Tuhan ini, kepada pendeta muda Tulus dan keluarganya, dan juga kepada saudari Iin secara khusus dalam pelayanan yang mereka lakukan, dan juga kepada pendeta John dan juga keluarganya yang sedang melayani di Bali pada saat ini. Kiranya Tuhan, Engkau akan terus-menerus menambahkan kuat kuasa surga yang dapat terus terjadi di dalam kehidupan mereka. Pada saat ini Tuhan, kami datang juga untuk dapat membawakan permohonan-permohonan kami. Terus kami ingin berdoa bagi saudara-saudari kami di Ukraina yang dalam pergumulan yang begitu hebat oleh sebab peperangan yang sedang terjadi di sana. Tuhan, biarlah Engkau menilik keberadaan mereka, bantulah mereka Tuhan. Berikanlah kekuatan kepada mereka. Berikanlah kepastian bahwa Engkau tidak meninggalkan umat-umat-Mu yang ada di Ukraina. Dan kiranya keselamatan itu dapat membawa sukacita bukan hanya kepada mereka, tapi kepada kami semua. Jika itu tentunya dapat Tuhan lakukan bagi umat-umat Tuhan yang ada di sana. Kami juga datang bukan hanya berdoa bagi mereka yang berada dalam peperangan yang nyata, yang seperti terlihat, tapi kami juga berdoa bagi umat-umat Tuhan yang berada dalam peperangan yang tidak nyata, peperangan kerohanian, peperangan iman mereka. Bersama-sama dengan Ibu Sylvia Abutan, Tuhan, kami ingin berdoa bagi anak laki-lakinya yang ada di Indonesia. Kiranya kekuatan iman selalu menjadi bahagian mereka, Tuhan. Kami ingin berdoa secara khusus bagi putra bungsunya yang secara khusus, Tuhan, Saudara Tony Limbek, Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus akan terus mengetuk pintu hatinya. Dia yang sudah mengenal kebenaran-Mu. Dia yang tadinya sudah memiliki tiket tersebut, Tuhan. Biarlah dia kembali berjalan bersama-sama dengan Ibu Sylvia, memperoleh kedamaian, kekuatan,
Seperti yang Tuhan sudah berikan kepada Ibu Sylvia, bagaimana penyertaan Tuhan telah menjadi bagiannya. Kiranya damai bersama engkau itu dapat menjadi bagian keluarganya, khususnya menjadi bagian saudara Tony Limbe. Kami berdoa Tuhan, kiranya itu dapat terus menjadi bagiannya. Kami juga terus mendoakan mereka yang memiliki kelemahan-kelemahan secara fisik, gangguan-gangguan kesehatan yang masih terjadi pada saat ini. Kami ingin berdoa bersama-sama dengan umat-umat Tuhan, anggota-anggota keluarga daripada Ibu Selvi Kaumpungan Tuhan yang masih dalam keadaan pengobatan atau keadaan sakit saat ini di Florida. Tuhan jamalah saudari Selvi Kaumpungan Tuhan, sehingga dengan kekuatan yang pasti dari surga, beliau dapat memiliki satu kekuatan yang pasti, kesembuhan yang pasti, sehingga dengan demikian beliau dapat bersyukur, memuji, membesarkan namamu. Walaupun pada saat ini juga Tuhan kami mendengar kesaksian daripada Ibu Tina, bagaimana Tante Yeni dalam keadaan isolasi mandiri di hotel pada saat, tapi kami juga percaya Tuhan, jamahan surga yang sama akan terus menjadi bagian Tante Yeni, sehingga dengan kesembuhan yang pasti dapat menjadi bagiannya Tuhan, beliau akan bersukacita, kami semua akan bersukacita bersama-sama. Kami juga terus mendoakan proses-proses pengobatan dan hal-hal lainnya. Dan jika Tuhan berkehendak, tentunya kesembuhan yang dapat juga menjadi bagian Tante Since Pua ya, yang ada di Manado. Kiranya Tuhan, jika itu kehendak-Mu, kesembuhan, mujizat kesembuhan, jika itu dapat terjadi, biarlah itu terjadi. Hanya untuk kepujian, kemuliaan namamu saja Tuhan. Dan bersama-sama juga dengan Bapak Gibson, kami ingin berdoa bagi adiknya, Bapak Hengki, yang selama ini kami terus doakan. Kiranya proses kesembuhan yang lebih baik, sempurna itu dapat menjadi bagiannya. Operasi tumor otak yang dialami waktu lalu, kiranya proses selanjutnya akan berlangsung dengan baik, sehingga dengan kesembuhan tersebut, maka itu dapat menjadi sukacita yang besar, bukan hanya bagi keluarga Bapak Hengki, tapi juga menjadi bagian Bapak Gibson dan seluruh keluarga besar Tampu Bolon Tuhan. Saat ini juga terus kami ingin berdoa bagi saudara-saudari kami lainnya Tuhan, yang kami ingin bawakan di dalam doa. Permohonan-permohonan pribadi mereka Tuhan. Kami ingin terus berdoa Tuhan. Kami ingin berdoa bersama-sama dengan saudari Ike Lintang, dengan pergumulan-pergumulannya, dengan rancangan-rancangan surga yang dapat terjadi kepadanya. Kami terus berdoa bersama-sama dengan Om Yan dan Tante Sin. Kiranya mereka betul-betul dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka dapat menjadi contoh yang baik kepada siapa saja. Kepada siapa saya, termasuk juga kepada anggota keluarga, dan jadi saluran berkat yang membawa anak-anak cucu-cucu mereka lebih dekat dan lebih dekat kepadamu saja Tuhan. Dan kami juga datang pada saat ini bersama-sama dengan Ibu Nisha Dumas. Kami ingin berdoa bagi anak-anak SMA yang sedang menghadapi ujian akhir Tuhan di tempat mereka. Kami berdoa kiranya hikmat kebijaksanaan dari surga dapat terus menjadi bahagian mereka Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi umat-umat Tuhan lainnya. Kami terus ingin berdoa bagi Ibu Martalam Kenuangko Tuhan, dan rencana kedatangannya, juga rencana baptisan yang akan dilaksanakan bagi Bapak Asang. Jika ini kehendak Tuhan, biarlah itu dapat menjadi satu hal yang membawakan sukacita yang pasti dari surga. Kami juga terus berdoa bagi Ibu Shana Laluan dengan rencana kedatangannya juga ke Amerika. Kami berdoa kiranya itu dapat berjalan sehingga menjadi sukacita bukan hanya bagi Jane yang akan bertemu kembali dengan ibu yang dia kasih, tapi bagi kami semua Tuhan. Dan ini menjadi satu kekuatan yang pasti bagi Jane. Kami juga ingin terus berdoa bagi Tante Vinsa Sela yang ada di Sukorojo. Kiranya kekuatan yang pasti dari surga terus dapat menjadi bagiannya. Kami juga ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa secara khusus kepada ketua satu di jemaat kami, Ketua Yohanes Tilar dengan Ibu Olga Mandagi Tilar Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu memberikan kepada mereka roh kekuatan, roh persatuan, roh keberanian menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, urusan-urusan keimigrasian Tuhan. Kiranya Tuhan akan membantu mereka. Sehingga dengan segala sesuatu yang dapat Tuhan buka bagi mereka, itu menjadi satu sukacita. Kami memiliki satu kerinduan, all dapat kembali bertemu dengan orang tuanya satu saat Tuhan. Kami berdoa untuk hal tersebut dan bantulah mereka Tuhan. Jika itu adalah kehendak-Mu, biar itu dapat menjadi satu sukacita yang dapat dimiliki oleh keluarga ini. Kami juga ingin berdoa bagi anak-anak mereka, Brami dan Brian, kiranya Tuhan akan terus membawa anak-anak ini semakin dekat, semakin kuat di dalam Engkau. Kami juga ingin berdoa
bagi umat Tuhan lainnya. Hamba ingin berdoa bagi Saudari Eti Sumanti yang kemarin telah berulang tahun, Tuhan. Kami berdoa kiranya penyertaan Tuhan di waktu-waktu yang lalu, di tahun-tahun yang lalu, terus menjadi bagian Saudari Eti. Dan juga kerinduannya untuk melihat anggota-anggota keluarganya, keluarga besar Sumanti, dan semua yang dapat dijangkau, kiranya akan selalu menjadi bahagian daripada Saudari Eti. Tuhan, biarlah Tuhan menggunakan terus Saudari Eti untuk bukan hanya menerima berkat-berkat surga, tetapi juga menjadi saluran berkat surga. Entah itu berkat rohani maupun berkat badani yang sudah dia selalu bagikan. Kami berdoa kiranya Tuhan selalu memberkati saudari ini. Tuhan selalu melipat gandakan berkat-berkat tersebut yang akan dia bawakan hanya untuk kepujian, kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, kami juga terus berdoa, Tuhan menyertai orang-orang tua kami, orang tua hamba-Mu dalam perjalanan dari Tennessee ke South Carolina. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Om Pendeta Rain, Tante Evelyn, Bapak Ibu Awi, Tuhan, dengan rencana-rencana bisnis mereka, keluarga Simatupang. Kami juga berdoa untuk semua yang lainnya mungkin hamba tidak sempat sebutkan. Hamba-Mu ingin berdoa khususnya juga bagi Saudari Lucy, Tante Yulin. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka. Dan mungkin ada begitu banyak lagi Tuhan, nama-nama lain yang hamba tidak sempat sebutkan. Tapi Engkau melihat semua yang sudah datang berbakti, semua yang sudah bersama-sama melalui Zoom dan juga melalui live stream. Berkatilah semua umat-umat Tuhan ini. Dengarkanlah semua permohonan mereka Tuhan, dan jawablah permohonan itu sesuai dengan kehendak-Mu pada waktu yang tepat, pada waktu yang sesuai dengan rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami. Inilah doa-doa dan permohonan yang telah kami bawa Tuhan, hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menembus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudari sekalian yang sudah bersama-sama. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama ya. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih banyak Pendeta. Terima kasih semua.